Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan putus asa Yusuf P, di mana dalam perdebatan dia dengan Bro Edis, dia menafsirkan senak udel ayat dalam Alkitab hanya untuk mencari remis. Padahal kalau kita baca ayat yang dicomot Yusuf P, sangat jauh panggang dari api. Atau mungkin karena Yusuf P otaknya selangkangan, baca apapun bisa menjurus ke sana. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Berkaitan tentang masalah perempuan, Des. Kau lupa di kitabmu Tuhan minta jatah perempuan yang perawan, Des. Lagi-lagi Tuhannya Edis, aduh. Di kitabnya urusan perempuan minta jatah 32 perawan, ya. Tuh urusan perempuan tuh ya. Terus Des. Coba kau ya baca dulu kitab kau ya. Nih ya. Apa kata Amsal 2327 ya? Amsal 2327. Karena perempuan Sunda adalah lobang yang dalam. Baca Des, baca. Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Urusan lobang perempuannya Tuhannya Edis ini. Aduh, perempuan lagi. Tadi udah minta jatah perawan, ini lobang perempuan pula diurusi. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih, Des ya, nggak apa-apa sih. Karena apa? Karena aku nggak heran, Yesus kan lewat lobang perempuan juga ya, kayak gitu. Aku nggak heran. Jadi kalau Tuhanmu selalu ngurusi perempuan gitu ya, jadi kayak gitu. Tuh ya, Amsal 23 nomor 27 ya. Jadi urusan lobang perempuan aja sampai Tuhanmu urusi gitu. Kau nggak usah ya urusi nabiku atau urusannya di tempatku, itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Kalau mau urusin perempuan, coba kitabmu dulu ya. Kenapa Tuhan minta jatah perawan 32 perawan? Terus kenapa Tuhan urusi lobang perempuan? Lobang perempuan Sunda katanya lobang yang dalam. Kok tahu? Kok tahu kayak gitu, Des ya? Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Tahu dia. Jangan pernah nikmatin itu, Des. Kayak gitu, Des ya. Kalau mau urusi perempuan, coba telaah dulu ke kitabmu gitu. Tafsiran Yusuf P ini sudah menjurus ke penistaan, karena apa yang tertulis tidak sama dengan yang dia katakan. Menanggapi tuduhan Yusuf P bahwa bilangan 31 ayat 40 menunjukkan Tuhan membutuhkan 32 perawan adalah salah tafsir yang mengabaikan konteks dan maksud ayat tersebut. Berikut ini penjelasan tentang makna ayat ini dan untuk siapa sebenarnya upeti itu. Bilangan 31 ayat 40 berbunyi, dan manusia sebanyak 16.000 orang, maka upetinya bagi Tuhan ialah 32 orang. Pasal ini mencatat pembagian hasil perang melawan bangsa Midian, yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dari hasil rampasan perang, ada perintah untuk membagi hasil rampasan antara prajurit yang berperang dan seluruh umat Israel, dan juga menyisihkan bagian kecil sebagai upeti khusus bagi Tuhan. Makna upeti bagi Tuhan. Upeti bagi Tuhan diserahkan kepada imam untuk pelayanan rumah Tuhan. Pada ayat 41 menjelaskan bahwa upeti ini, termasuk 32 perempuan, diserahkan kepada Imam Eleazar. Kemudian Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Persembahan ini tidak berarti Tuhan secara harfiah membutuhkan manusia. Sebaliknya, mereka dikhususkan untuk pekerjaan rumah Tuhan. Dalam budaya Israel, orang-orang yang dikhususkan ini ditugaskan untuk membantu pekerjaan imam atau mendukung kehidupan komunitas Lewi yang bertugas melayani di kemah suci. Persembahan sebagai simbol pengakuan Tuhan sebagai pemilik segala. Upeti bagi Tuhan mencerminkan prinsip teologis bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan miliknya. Persembahan ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kepada Tuhan atas keberhasilan perang dan pemeliharaannya. Tidak ada eksploitasi atau penyalahgunaan. Hukum Allah jelas melarang eksploitasi manusia, termasuk perbudakan seksual. Orang-orang yang dipersembahkan ini tidak dieksploitasi,
melainkan hidup di bawah perlindungan dan aturan hukum Allah yang menjamin keadilan dan martabat mereka. Kita bisa baca Imamat 19 ayat 33 dan 34. Perbedaan dengan praktik bangsa lain. Bangsa-bangsa kafir pada zaman itu sering menggunakan tawanan perang, terutama perempuan, untuk praktik penyembahan berhala atau eksploitasi seksual. Namun, hukum Tuhan menuntut kekudusan dan perlakuan manusiawi terhadap semua orang, termasuk tawanan perang. Dalam hal ini, Tuhan memerintahkan pengaturan yang berbeda dari praktik bangsa lain, yang menekankan perlindungan dan pelayanan. Tuduhan bahwa Tuhan membutuhkan 32 perawan adalah penafsiran yang salah dan tidak menghormati konteks teks. Persembahan ini bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, melainkan diserahkan kepada imam untuk pelayanan rumah Tuhan, sebagai pengakuan akan kedaulatannya. Menanggapi tafsiran Yusuf P. tentang Amsal 23 ayat 27. Sebagai seorang Kristen, penting untuk memahami bahwa Alkitab harus ditafsirkan dengan hati-hati, sesuai konteks teks dan maksud asli penulis. Amsal 23 ayat 27. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Yusuf P. menafsirkan ayat ini secara sembarangan dengan mengatakan bahwa kata lobang dan sumur merujuk pada alat kelamin wanita. Penafsiran seperti ini mengabaikan konteks keseluruhan Amsal, yang mengingatkan tentang kebijaksanaan, pengendalian diri, dan bahaya moral tertentu, termasuk perzinahan. Konteks dan makna yang benar. Kata lubang dan sumur di Amsal 23 ayat 27 adalah gambaran simbolis. Dalam budaya dan sastra Ibrani, lubang yang dalam atau sumur yang sempit melambangkan bahaya yang tidak mudah dihindari. Ayat ini memperingatkan tentang konsekuensi bergaul dengan perempuan yang tidak bermoral, yang dapat membawa kehancuran hidup seseorang secara emosional, moral, dan spiritual. Ini bukan referensi eksplisit kepada alat kelamin wanita, melainkan peringatan akan bahaya dosa seksual. Perbandingan dengan ayat lain yang menggunakan kata lubang. Amsal 22 ayat 14. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Siapa yang dimurkai Tuhan akan terjerumus ke dalamnya. Kata lubang yang dalam di sini juga simbolis, menggambarkan bahaya moral dari hubungan dengan perempuan yang tidak bermoral. Ini adalah peringatan tentang dosa seksual dan godaan yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, bukan deskripsi fisik. Lalu terdapat juga dalam Mazmur 7 ayat 15. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Ayat ini menggunakan kata lubang secara metaforis untuk menggambarkan akibat dari rencana jahat seseorang, yang akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Alkitab sering menggunakan kata-kata seperti lubang dan sumur secara metaforis untuk menggambarkan bahaya atau kehancuran. Tafsiran Yusuf P. yang mengatakan bahwa Amsal 23 ayat 27 berbicara tentang alat kelamin wanita adalah tafsiran yang salah, keluar dari konteks, dan tidak menghormati maksud asli teks. Sepertinya otak Yusuf P. isinya selangkangan. Semua lobang dia konotasikan ke seks. Tadi Yusuf P. menertawakan upeti untuk Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dia tidak sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerima 20% dari harta rampasan perang. Tentunya dalam harta rampasan ini ada laki-laki dan perempuan yang dirampas. Pertanyaan kita, untuk apa laki-laki dan perempuan yang menjadi jatah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dalam Alkitab sangat jelas peruntukan upeti untuk Tuhan. Kalau dalam Quran gimana? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap otak selangkangan Yusuf P. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan
bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin.